Ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya izinkan khatib untuk berwasiat dan berpesan untuk diri khatib dan juga kepada para jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa terus meneguhkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan bekal iman dan takwa inilah insyaallah yang menghantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah jadikan kita, keluarga dan keturunan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kurang lebih kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan membalas ganjaran pahala setiap amal-amal kalian yang telah engkau kerjakan selama hidup di dunia ini, yawmal qiyamah, pada hari kiamat. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, dan barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini adalah merupakan makhluk yang kelak cepat atau lambat akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kematian adalah merupakan sebuah sunnatullah yang memang Allah ciptakan bagi setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Maka oleh karena itu, ketika kita sudah tahu dan mengerti bahwa kita sebagai manusia akan merasakan yang namanya kematian, dan ketika kita nanti mati, Allah akan memberikan balasan setiap amal yang pernah kita kerjakan, dan itu semuanya akan Allah berikan kepada nanti di yaumil qiyamah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak keturunan Adam dia mati, inqata'a 'amaluhu, maka terputuslah semua amal-amal. Artinya apa? Ketika sebuah makhluk hidup, ketika seorang makhluk hidup, ketika manusia masih hidup, Allah berikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk beramal sebanyak-banyaknya, sebaik mungkin. Maka Allah berikan syariat kepada manusia, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, agar manusia bisa beribadah dan beramal soleh, tentunya mengharapkan pahala keridhaan dari Allah
terputus, tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan sholat lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk berpuasa, tidak ada kesempatan lagi untuk berinfak, bersedekah, berzakat, karena saat itu dia sudah mati, tidak hidup lagi di alam dunia ini. Maka terputuslah semua amal-amal yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Illa min tarasin, kecuali ada 3 amalan yang akan terus mengalir pahalanya sekalipun dia sudah mati, hidup di alam barzakh, bahkan sampai nanti di yaumil qiyamah pahala tersebut akan terus mengalir karena amalan yang dulu pernah dia lakukan semasa hidup. Apa amalan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang pahalanya terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah tidak lagi bisa beribadah sebagaimana layaknya orang yang masih hidup? Kata baginda Rasul, yang pertama adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah. Apa maknanya? Para ulama sepakat mengatakan shadaqah jariyah adalah merupakan shadaqah yang pahalanya terus mengalir, dan para ulama mengatakan mendefinisikan shadaqah jariyah itu dengan kata-kata wakaf. Apabila kita mewakafkan harta, mewakafkan tenaga, mewakafkan pemikiran, dan kemudian harta, pemikiran, tenaga yang kemudian kita sumbangsihkan untuk agama, bangsa, dan negara, maka ketika kita sudah mati, ketika kita sudah berada di alam barzakh, pahala tersebut akan terus mengalir. Bahkan kita rasakan pahala tersebut karena memang kita sudah mewakafkan harta, tenaga, pikiran yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Maka jangan bosan-bosanlah untuk bersedekah jariyah, untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, yayasan, sumur, dan semua kepentingan untuk umat. Dan itu semuanya akan bermanfaat pahalanya sekalipun kita nanti sudah berada di alam barzakh ataupun kita sudah mati dan meninggalkan alam dunia ini. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin." Orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, dia memohon kepada Allah, andaikan ajalku ditangguhkan sebentar saja. Maka apa yang dia lakukan para ahli kubur, orang-orang yang sudah mati, fa'asaddaqah, aku ingin bersedekah, aku ingin bersedekah jariyah, aku ingin berinfak, aku ingin berzakat, aku ingin berwakaf, wa aku minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Maka harta yang baik adalah harta yang manakala kita pergunakan untuk kebaikan, dan itu bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, dan insya Allah itu pahalanya terus mengalir bagi orang yang telah bersedekah jariyah. Yang kedua, kata baginda Rasul, pahala yang terus mengalir yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disebarluaskan untuk kebaikan dan kemanfaatan seluruh umat manusia. Maka berikanlah ilmu yang kita miliki pada siapapun yang membutuhkan. Ajarkan ilmu tersebut, sekalipun hanya satu ayat. Beliau anni walau ayat, sampaikan dari aku, kata baginda Rasul, walaupun satu ayat. Kalau kita memang bisa mengajarkan huruf hijaiyah, ajarkan huruf hijaiyah tersebut kepada orang. Kalau kita bisa mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran kepada
siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Kalau kita bisa berdagang, berbisnis, maka ajarkanlah orang-orang yang membutuhkan untuk bisa berdagang dan berbisnis untuk kebaikan dan kemaslahatan. Apapun ilmu yang kita miliki, kemudian kita sebarluaskan, kita berikan kepada semua orang, dan itu bermanfaat bagi orang tersebut, insya Allah pahalanya akan terus kita rasakan sekalipun kita nanti sudah wafat meninggalkan alam dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewariskan kepada umatnya harta, tahta dan jabatan. Innama yuwarrithul ilma. Rasulullah hanya mewariskan ilmu kepada umatnya. Maka kalau sudah tidak ada lagi yang menyebarkan ilmu, tidak ada lagi yang menyampaikan ilmu kepada umat, maka akan hilanglah cahaya dakwah Islam yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, awwalatil shalihin yad'una, pahala yang terus mengalir yang akan kita rasakan manakala kita sudah meninggalkan alam dunia yang fana ini adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka penting bagi kita mendidik anak, mengajarkan anak sehingga kelak anak tersebut menjadi anak yang soleh. Para ulama mengatakan yang disebut anak soleh adalah soleh li nafsihi wa soleh li ghairihi, adalah anak yang mampu berbuat baik untuk dirinya dan berbuat baik untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan anak soleh. Maka kemudian anak tersebut mampu dan terus mendoakan kedua orang tuanya, maka doa dari seorang anak kepada kedua orang tuanya akan dirasakan oleh kedua orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, akan mendapatkan cahaya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat doa daripada anak-anak yang soleh tersebut. Maka Rasulullah mengatakan waladun shalihun yad'ulah, dengan kalimat fi'il mudhari, anak soleh yang terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah dalam satu hadisnya yang lain beliau bersabda, "Idza taraka al-abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqadi 'anhu rizq." Apabila seorang hamba telah meninggalkan untuk berdoa kepada kedua orang tuanya, fa innahu yanqadi 'anhu rizq, maka sesungguhnya dia telah memutuskan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Apabila ada seorang anak sudah tidak lagi mau mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah akan putus rezekinya. Allah akan hilangkan keberkahan dari rezekinya karena dia sudah tidak mau lagi mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka teruslah kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Setiap kali kita menjalankan sholat 5 waktu dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang bisa dirasakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang tua yang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, akan doa daripada anak-anak yang soleh. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Warfa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.